Ketika sampai di rumah besar milik Erik, Caroline menatap rumah itu. Ayo, Erik sudah membukakan pintu untuk Caroline. Terasa kedua lututnya tidak bisa diajak berjalan sama sekali, terasa kaku gemetar luar biasa. Ada apa? Tanya Erik yang sedikit bingung. Caroline mencoba keluar dari mobil, ketika dia hendak berjalan terasa kakinya tidak bisa bergerak, saat berjalan pun dia seperti bayi yang baru belajar berjalan, terlatih bahkan sedikit sempoyongan, ingatannya mengenai tembakan-tembakan yang tadi terjadi membuat kedua kakinya malah tidak bisa bergerak sama sekali. Ada apa? Tanya Erik yang mendekati Caroline. Hehehe, kakiku tidak bisa diajak berjalan. Kakiku, tidak bisa diajak berjalan, saat kedua kakinya terasa benar-benar tidak bisa terkontrol. Tanpa mengiyakan atau mengatakan apapun Erik langsung menggendong Caroline dan membawanya masuk. Selamat datang, Tuan, seru beberapa pelayan. Erik menganggukkan kepalanya. Kalian persiapkan air hangat untuk nyonya, beri aromaterapi dan beberapa herbal untuknya, perintah Erik. Entah mimpi apa semalam hingga membuat Caroline harus merasakan hal seperti ini. Baru kemarin bertemu pria ini sekarang dia harus berpikir ulang mengenai sosoknya. Aku harus cepat-cepat kabur, kalau aku tetap di sini bisa-bisa aku mati mengenaskan, ucapnya. Dalam kebisuannya Caroline terus memikirkan cara untuk kabur dari rumah Erik. Rumah berlantai 4 itu entah ada berapa kamar dan ruangan apa saja. Namun Caroline harus tahu benar rumah yang sekarang dia tempati. Jika dia ingin melarikan diri dia harus tahu situasi tempatnya. Dengan lembut Erik meletakkan Caroline di ranjang. Para pelayan akan membantumu untuk mandi, salah satu tangannya mengelus lembut kepala Caroline kemudian pergi. Dasar buaya berumur, sebenarnya dia itu siapa sih? Masa ada pria seperti dia, mempunyai pistol, tidak segan-segan menembak lagi, yang ditembak itu masih hidup atau mati. Waduh kalau para polisi mencarinya berarti aku jadi janda dong. Tiba-tiba Caroline menyimpulkan pemikirannya sendiri. Kamar mandi super besar, peralatan lengkap dengan beberapa pelayan yang membantunya hidup Caroline benar-benar seperti dongeng princess. Nyonya, panggil salah satu pelayan. Jawabnya. Caroline begitu menikmati pijatan lembut dari 3 pelayan yang membantunya. Nyonya benar-benar sangat beruntung, tidak banyak wanita yang mampu mendekati Tuan Besar. Sekarang Nyonya menjadi istrinya, beruntung sekali Anda, ucap salah satu pelayan. Entah itu sebuah pujian atau cemoohan namun Caroline tidak ingin menghiraukan hal itu. Pria seperti dia itu pasti mempunyai banyak wanita, entah wanita simpanan, wanita malam atau wanita-wanita yang lainnya, tanpa berpikir Caroline mengatakan hal itu. Tapi, Tuan Besar itu tipe pria yang sangat dingin, dia tidak pernah sekalipun dekat dengan seorang wanita, jawab salah satu pelayan kembali. Kalau dia tidak dekat dengan wanita lain, apa mungkin kalau tuan kalian itu Homo sapiens? Caroline langsung duduk menatap 3 pelayan wanita. 3 pelayan wanita itu nampak tersenyum, ternyata istri Tuan Besar mereka itu benar-benar sangat lucu, perkataannya sangat berbeda dengan Tuan Besar mereka, kalau majikan mereka kata-katanya begitu tajam, tidak pernah bergurau bahkan terkesan dia begitu dingin dan angkuh. Tidak, Nyonya Tuan Besar itu adalah pria normal yang tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Walaupun banyak wanita yang mencoba mendekatinya, tapi tidak ada satu wanita pun yang mampu meluluhkannya. Namun sangat berbeda dengan Nyonya, ucap salah satu pelayan kembali. Kalau dilihat dari kata-kata yang dia ucapkan oleh salah satu pelayan, kelihatan sekali kalau pelayan itu memiliki perasaan kepada majikannya. Oh ya, setelah mandi bawa aku jalan-jalan ke seluruh rumah ini ya, aku mau melihat apa saja yang ada di rumah ini. Dengan semangat 45 dia akan mulai menjelajahi seluruh ruangan demi ruangan, dia harus mengetahui situasi tempat itu agar bisa melarikan diri, kalau tidak mempunyai rencana mungkin kabur aja akan susah, apalagi dia tahu kalau Erik dan anak buahnya itu tipe orang yang mungkin kejam. 1 jam kemudian, kantor pribadi Erik. Di dalam kantor pribadi yang ada di rumah, Erik meminta Kelvin dan Elios untuk mencari tahu mengenai orang-orang yang sudah menyerangnya. Berani sekali mereka melakukan hal itu padaku, sekarang kalian cari tahu siapa dalam dibalik penyerangan ini. Tak ada kata tidak. Kalian harus mendapatkan mereka semua, berani sekali mereka menyerangku di saat aku bersama istriku. Dengan sangat murka Erik meminta Kelvin dan Elios 2 anak buah kepercayaannya untuk mencari dalang penyerangan tadi. Ya, Tuan, jawab Kelvin. Elios, panggil Erik. Ya, Tuan, jawab Elios yang hendak pergi. Kamu kerahkan anak buahmu untuk berjaga di rumah ini, minta kepada seluruh anak buahmu untuk memantau seluruh pergerakan istriku, pinta Erik yang terlihat memikirkan sesuatu. Apakah ada yang terjadi, Tuan?
Tanya Helios. Erik nampak tersenyum. Tidak ada apa-apa, kamu lakukan saja perintahku tanpa bertanya, jawabnya. Dalam hati Erik yakin kalau istrinya mencari cara untuk kabur dari rumah, karena itu dia lebih memilih memperketat penjagaan di rumah. Karena hari sudah sedikit sore, Caroline yang dari tadi berjalan-jalan dengan beberapa pelayan nampak dia sudah capek mengelilingi rumah itu. Belum sepenuhnya berkeliling kedua kakinya sudah sangat kesal. Aku menyerah deh, kalau kabur nggak usah lihat-lihat rumah ini. Belum setengah jalan aja kakiku sudah capek, mending langsung kabur daripada memikirkan rencana yang berbelit-belit, gumannya dalam hati sembari terus menatap rumah besar itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Erik saat melihat Caroline ada di lantai 2 kamarnya dan kamar Erik. Cuma lagi jalan-jalan aja, memangnya nggak boleh ya? Ya boleh saja, siapa bilang tidak boleh? Sekarang ini adalah rumahmu, jadi kamu bebas melakukan apapun. Tuan, panggil salah satu pelayan. Ya, jawab Erik. Tuan, barang yang kemarin Anda minta semuanya sudah tidak ada. Dengan sedikit ketakutan pelayan itu mengatakan informasi yang dia dapatkan dari salah satu tokoh. Bagaimana bisa barang itu tiba-tiba tidak ada? Aku sudah bilangkan barang itu sudah aku bayar. Aku pemiliknya jadi kenapa sampai tidak ada? Suara Erik tidak keras, namun dari perkataan yang dia ucapkan para pelayan tahu kalau pria itu sedang marah. Memangnya barang apa? Tanya Caroline yang penasaran. Tidak ada apa-apa, hanya sebuah kejutan saja, jawabnya. Oh begitu ya, Caroline sedikit menganggukkan kepalanya. Erik menghembuskan nafasnya dengan kasar, sesaat kemudian dia mengambil ponselnya. Berani sekali dia macam-macam padaku, aku sudah memesan barang itu dan seharusnya hari ini sudah dikirim, guman Erik dalam hati. Temui aku sekarang juga, Erik menelpon seseorang. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup ponselnya. Kamu istirahatlah dulu, aku mau keluar sebentar, ucap lembut Erik yang kemudian mengusap pucuk kepala Caroline. Majikan kalian mau kemana? Tanya Caroline kepada beberapa pelayan yang ada di sana. Mereka tidak akan berani menjawab karena Caroline tidak tahu. Sebenarnya, ucapnya yang tidak dilanjutkan, pelayan itu langsung menutup mulutnya ketika temannya yang menyenggol salah satu lengannya. Hal itu membuatnya langsung menutup mulutnya dengan rapat. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kelihatannya pria itu marah banget, walaupun kata-katanya tidak terdengar keras tapi nafasnya menunjukkan kalau dia sedang marah. Pagi terlihat sudah mendatangi Caroline, sinar mentari yang begitu lembut menyusuri jendela kaca kamar gadis itu, tubuhnya menggeliat manja dengan dua bola mata yang sudah mulai terbuka. Sekarang dia bukan gadis lajang lagi, dia sudah menjadi istri seorang pria yang telah memaksanya menikah. Beberapa anak buah Erik sudah bersiap-siap, akan ada sedikit permasalahan yang akan mereka selesaikan. Caroline nampak keluar dari lift, dia berjalan menuju ruang makan. Kamu terlihat benar-benar sangat cantik. Erik memuji Caroline yang memang terlihat cantik dengan mengenakan dress bunga berwarna pink lembut. Itu pujian atau penghinaan? Tanya Caroline sembari mengambil piring. Tentu saja aku memuji istriku yang cantik, kenapa aku harus menghinanya? Jawab Erik. Caroline menatap suaminya yang sudah berpakaian rapi, walaupun belum menganggap dia sebagai suami betulan namun bagaimanapun dia sudah menjadi suaminya secara sah. Mau kemana? Kok sudah rapi banget? Tanya Caroline sambil mengambil beberapa makanan. Hari ini aku mau keluar sebentar, mungkin aku akan pulang malam, jawab Erik. Mendengar jawaban yang begitu dia tunggu seketika raut wajah Caroline benar-benar tersenyum bahagia. Jika pria itu keluar hari ini itu berarti dia mempunyai kesempatan untuk kabur. Kamu mau pergi ya? Tanya Caroline dengan raut wajah yang tidak terkata namun dalam hati dia benar-benar bahagia. Iya, hari ini aku mau mengurus beberapa pekerjaan. Para penjaga dan pengawal akan menjagamu, jadi kamu tidak usah khawatir, ucapnya. Erik menatap istrinya yang raut wajahnya sedikit berubah, ya bagaimana tidak. Niat hati dia akan kabur melarikan diri, namun setelah mendengar jawaban suaminya dia malah langsung cemberut. Dengan segera Erik menghabiskan makanannya, mengambil beberapa buah sebagai pencuci mulut. Aku akan segera kembali. Erik langsung mencium pucuk kepala Caroline hingga membuat gadis itu sangat terkejut. Apa yang kamu lakukan? Apa? Tadi, apa yang kamu lakukan? Kenapa tiba-tiba kamu menciumku? Kamu itu kan istriku, jadi tidak apa-apakan kalau aku mengecup dirimu, kata Erik yang kemudian mengelus rambut Caroline. Hari ini Caroline akan menjalankan rencananya, walaupun tidak mudah namun dia harus segera pergi dari pria itu. Dia tidak mempunyai ponsel, tidak mempunyai apapun untuk menghubungi siapapun. Caroline adalah tipe gadis yang tidak suka menghafal sesuatu,
ada telepon rumah namun dia tidak ingat nomor ponsel milik Ruhan. Pria itu kan sudah pergi, aku harus merencanakan pelarianku hari ini. Aku tidak mau terus-menerus di sini, pria itu benar-benar membuatku sesak. Sekitar beberapa jam kemudian, setelah kepergian Erik, Caroline benar-benar menjalankan rencana yang ada di otaknya, dia berkeliling di sekitar rumah itu. Kenapa sih pagar rumah ini tinggi banget? Pagar ini tingginya melebihi tinggi badanku, mungkin ada 5 kali dari tinggi badanku. Caroline mengomel tidak karuan, berkeliling rumah itu dari tadi sudah membuatnya capek, malah sekarang melihat pagar rumah yang begitu tinggi. Apa yang sedang Nyonya lakukan? Tanya salah satu pelayan. Ini lagi mengukur tinggi pagar rumah, jawab Caroline. Buat apa Nyonya mengukur tembok pagar rumah ini? Ya ada aja deh, jawabnya. Setelah itu Kirana berkeliling di sekitar rumah itu, entah berapa luas rumah itu namun yang jelas rumah itu begitu besar luar biasa. Berkeliling lebih dari 1 jam tetap aja seperti ini, tidak ada lubang semut di rumah ini, lalu bagaimana bisa melarikan diri? Caroline kembali mengomel, perkataannya sedikit didengar oleh pelayan wanita itu. Ya Tuhan, Nyonya ingin kabur dari rumah ini. Pelayan wanita itu nampak terkejut saat mendengar perkataan majikan barunya itu. Namamu siapa? Tanya Caroline kepada pembantu wanita yang dari tadi mengikutinya. Nama saya Vivi, Nyonya, jawab pelayan. Oh, jadi namamu Vivi. Oh ya Vivi, di sekitar sini ada jalan lain nggak? Jalan tersembunyian, jalan tikus, jalan tupai atau terowongan rahasia gitu? Caroline bertanya seolah dia benar-benar ingin membuat rencana bagi para pemberontak. Pelayan wanita itu nampak tersenyum, dia menatap istri dari majikannya yang benar-benar sangat lucu. Tidak ada Nyonya, di sini tidak ada jalan tikus, jalan tupai, terawan rahasia atau apapun, di sini cuma ada jalan depan itu saja, jawabnya. Caroline sangat kesal mendengar jawaban pelayan wanita itu, setelah itu akhirnya dia pergi dengan kekesalan yang lumayan besar. Masa, rumah sebesar ini tidak mempunyai jalan lain? Kalau jalan depan itu mana bisa aku kabur? Belum kabur sudah ditangkap para penjaga rumah, kesalnya. Saat hendak masuk ke dalam rumah, langkah kaki Caroline langsung terhenti, dia menatap tangga aluminium yang berdiri menempel di tembok belakang rumah. Waduh, ada kesempatan nih, ucapnya saat melihat tangga. Nyonya, Nyonya mau apa mengambil tangga itu? Tanya pelayan saat melihat Caroline menyentuh tangga yang berdiri menempel di dinding. Kalau pagar belakang rumah itu arahnya kemana? Caroline langsung bertanya karena penasaran. Belakang rumah itu ada kolam milik salah satu tetangga, jawab pelayan. Waduh, kalau kabur lewat sana terjun ke kolam masih aman, berarti lebih baik aku melarikan diri saja deh. Caroline nampak tersenyum sembari langsung menarik tangga aluminium itu. Dalam hati dia benar-benar begitu bahagia. Aku akan kabur dari sini. Pelayan wanita sangat kebingungan dengan tingkah dari majikan wanitanya, tiba-tiba saja dia tersenyum begitu bahagia bahkan raut wajahnya terlihat begitu tidak terkata. Setelah mengambil tangga dan merakitnya Caroline mulai menaiki tangga itu satu persatu. Nyonya, Nyonya mau apa? Tanya pelayan yang mencoba menghentikan. Diam, aku cuma mau lihat pemandangan di sekitar sini, jawabnya. Perlahan-lahan Caroline sudah membayangkan dia akan kabur dari tempat itu, dia begitu bahagia bahkan dia bersenandung ria. Nyonya, Nyonya jangan lakukan itu sangat berbahaya. Di sana, ucap pelayan yang tidak dilanjutkan karena ada pengawal pria yang menyuruhnya untuk diam. Caroline terus tersenyum, dia menaiki anak tangga itu satu persatu. Aku akan kabur, senyum yang begitu bahagia serta membayangkan sesuatu yang ada di otaknya. Anak tangga terakhir dia panjat, tangannya meraih pagar tembok paling atas. Baiklah, aku akan melompat, ucap Caroline yang terlihat sudah berada di tembok paling atas. Kenapa kamu menghentikanku? Tanya pelayan wanita kepada pengawal pria. Diamlah, jawab pengawal pria. Ketika sampai di pagar atas Caroline menundukkan kepalanya, dia melihat di bawah memang ada kolam. Namun sialnya kolam yang dimaksud oleh pelayan itu bukan kolam renang. Kolam itu adalah kolam predator berbahaya. Suara teriakan Caroline langsung menggelegar luar biasa. Bagaimana tidak, niat hati ingin lompat ke dalam kolam namun ketika dia melihat ke bawah ternyata kolam yang dia lihat adalah kolam buaya. Aduh, kenapa jadi begini? Kenapa kolam itu bukan kolam manusia? Kenapa kolam itu kolam buaya? Seru Caroline dengan keras karena panik. Nyonya, Nyonya, panik pelayan saat Caroline berteriak dengan begitu keras. Kenapa kamu tidak bilang kalau kolam itu kolam buaya? Caroline marah sembari menunjuk pelayan yang ada di bawah. Saya kan belum selesai berbicara, Nyonya, jawabnya.
Pengawal pria nampak tersenyum melihat kelakuan istri majikannya itu. Nyonya, lebih baik Nyonya turun, sangat berbahaya jika Nyonya sampai terjatuh ke sana. Apa Nyonya mau dimangsa sama buaya-buaya di bawah? Tanya pengawal yang membuat Caroline tubuhnya bergidik ngeri.